حمده والشكر لله حق شكره ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه صلاة وسلاما على دائمين متلازمين إلى يوم لقائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji beserta syukur selalu kiranya senantiasa sama-sama kita sampaikan ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang mana dengan nikmat dan rahmat tersebut kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita, termasuk untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia. Sudah sepatut dan sepantasnya seorang hamba untuk mentransformasikan bentuk keberkahan dan kesehatan yang Allah berikan tersebut ke dalam ketundukan, kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita sampaikan ke sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran baginda Nabi ila yaumil qiyamah. Tentunya duduknya kita pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita, dan kelak ketika kita pulang kepada Allah kita juga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan memiliki banyak sekali nama yang populer di kalangan masyarakat kita. Salah satu nama populer Ramadan yang sering kita kenal yaitu Ramadan Syahrul Quran, Ramadan bulannya Al-Quran. Ini menandakan bahwa interaksi di bulan ini dengan Al-Quran itu merupakan salah satu amalan utama. Dan itu juga disampaikan oleh para ulama bahwa terdapat 3 amalan utama di dalam bulan Ramadan. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah sholat. Kalau biasanya kita mengerjakan sholat hanya sholat wajib saja, maka di bulan ini kita dituntut, di-upgrade untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang biasa kita tinggalkan atau mungkin belum kita kerjakan sama sekali. Maka di bulan inilah kita mengupgrade diri, menginstal kembali sisi-sisi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan bukan hanya sholat yang wajib, akan tetapi juga kita mampu melaksanakan sholat-sholat yang sunnah sebagai bentuk kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata para ulama, amalan yang kedua yang paling utama dilakukan di bulan Ramadan adalah as-sadaqah. Karena bulan Ramadan syahrus sadaqah, bulannya sedekah. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang memiliki sifat empati yang tinggi terhadap sesama. Jadi tujuan keislaman itu tidak hanya berpatokan bahwa kita harus sampai ke Allah, akan tetapi juga bagaimana kita mampu hidup bersosial masyarakat dengan baik, melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Ramadan mengajarkan
kepada kita, mengajarkan pribadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Agar apa? Agar kita mampu mencapai tingkatan takwa tidak hanya sendiri, tapi juga bermasyarakat, beramai-ramai secara berjamaah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau biasanya di bulan biasanya kita sedekahnya sedikit, maka tingkatkan 2 kali lipat di bulan ini. Ya, keluarkan harta terbaik kita. Jadikan itu sebagai investasi akhirat kita. Sehingga mana tahu ini adalah Ramadan terakhir, kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Kemudian kata para ulama, amalan yang paling baik yang ketiga yaitu adalah berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Kita merujuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil di dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran itu bukan cuma sebuah kitab, bukan cuma sebuah buku panduan, tapi juga bentuk bagaimana cara kita berinteraksi secara baik dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu yang Allah berikan, gunakan segala potensi yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Al-Quran. Karena para salafus soleh, orang-orang terdahulu itu dekat sekali dengan Al-Quran. Maka sungguh merugi ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan ini pun kita tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Sungguh itu adalah keniscayaan yang sangat luar biasa bodohnya kita. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan dan juga kemampuan dalam segala hal di dalam kehidupan ini, maka sudah sepatutnya berkah Allah tersebut kita jadikan sebagai sebuah hal yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketiga keutamaan atau salah satu ibadah yang paling utama di bulan Ramadan yang bisa kita kerjakan. Kembali kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi salah satu berkah terbesar yang Allah berikan di bulan Ramadan? Karena ternyata menarik sekali kalau kita mengkaji di salah satu ayat Al-Quran. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum." Di dalam ayat ini yang menariknya ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu, tetapi ya ayyuhan nas. Diksi an-nas, Allah memakai diksi manusia. Walaupun di dalam Al-Quran banyak diksi yang menjelaskan tentang Al-Quran, tetapi untuk kali ini Allah menggunakan manusia, yang mengartikan bahwa tidak perlu kita menjadi seorang muslim. Ya, cukup kita menjadi manusia, sejatinya kita butuh dengan Al-Quran. Siapapun itu butuh sebenarnya dengan Al-Quran. Dan ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan hantarkan hikmah kehidupan di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu adalah bahwa Al-Quran adalah mau'izah bagi seluruh manusia. Apa itu mau'izah? Pembelajaran. Jadi jangan cuma menjadikan kurikulum akademik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, namun tidak menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Perlu kita menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita, agar anak-anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan juga mampu menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia yang lain. Itu pesan Al-Quran sebenarnya yang dihantarkan di ayat tersebut. Ada pelajaran yang penting bagi kita. Maka sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran agar kita mendapatkan hikmah tertinggi, agar mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada lanjutan ayat itu bahwa Al-Quran menjadi salah satu kunci berkah di bulan Ramadan ini karena Al-Quran merupakan syifaa'un lima fis sudur, merupakan obat penawar
bagi jasmani maupun rohani kita. Jadi bukan cuma obat fisik doang, tapi juga obat tentang bagaimana kita membersihkan rohani kita. Bukankah di ayat yang lain Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalau hati lagi gundah, lagi susah, nggak ada cara lain Pak, dekatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin kita sudah jarang berkomunikasi dengan Al-Quran, mungkin kita sudah jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka gunakan momentum bulan Ramadan ini. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Setidaknya kita sudah mempersiapkan sebaik-baik bekal yang Allah masih berikan kepada kita. Maka Al-Quran yang kedua adalah syifa, adalah obat penawar bagi jiwa kita, agar kita senantiasa patuh, taat, menjalankan perintah Allah dan yakin kepada Allah. Karena masyarakat kita sekarang ini krisis kepercayaan kepada Allah, itu sudah hilang. Merasa besok susah, merasa besok banyak masalah, padahal kita bersandar ke yang maha tinggi, yang mampu meninggikan kita. Kita bersandar kepada yang maha besar, yang mampu membesarkan kita. Maka cukup sandarkan diri kita kepada Allah, biar Allah yang menjaga kita, biar Allah yang menentukan garis kehidupan kita, karena dialah penulis skenario terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa Al-Quran menjadi salah satu kunci keberkahan di bulan Ramadan? Karena Al-Quran merupakan hudan, petunjuk bagi mereka yang senantiasa berpikir, petunjuk bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membacanya, tapi juga mentadabburinya, menggali isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kita mampu menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengerjakan suatu ibadah dengan dasar, hamba yang menjadikan Allah sebagai tujuan kehidupannya, sehingga ketika nanti kita pulang kepada Allah, kita mampu pulang dalam keadaan tersenyum, pulang dalam keadaan terbaik. Dan semoga Allah memudahkan kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya. Dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat Khatib sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan tadi mampu menjadi sebuah evaluasi bagi diri Khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwa kita butuh dekat dengan Al-Quran, kita butuh Allah dalam segala kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.